kembali lagi sharing with Missy. Nah, udah lama banget gak sih Missy bikin video YouTube. Kali ini Missy mau yapping. Semoga yapping kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa ditonton kalau teman-teman lagi ngerasa butuh pembahasan di video ini lagi. Ya. Kemarin itu ada salah satu mitra Missy yang bertanya, gimana sih Mbak caranya biar kita itu gimana ya, gak males-malesan gitu kan. Kayak kok kadang aku semangatnya up and down gitu. Itu caranya gimana sih biar kita tidak seperti itu gitu kan. Jujurly, jujur kalau Min situ dulu juga pernah di fase itu. Pastinya kita tuh jadi ngerasa sebel, tapi nggak sebel sama siapa-siapa, sebelnya sama diri sendiri. Iya kan, kayak kita tuh sebenarnya tahu kita bisa seperti itu, menjadi lebih baik, melakukan hal yang lebih baik, tapi diri kita juga yang Nana, aku malas, aku nggak mood, aku malas, aku bete gitu kan. Nah, perasaan-perasaan kita sering gelut sama diri kita sendiri itu yang bikin ah, kita jadi semakin apa sih namanya tuh burnout ya. Nah, terus gimana cara keluarnya? Gimana ya? Kalau mensi itu yang paling ampuh banget caranya biar kita tuh nggak malas-malesan, terus kita nggak apa ya, nggak seperti itu lagi, adalah sebentar ini ada botol, adalah kita merasa muak dengan kondisi kita yang sekarang. Kok bisa? Muak dong. Muak kalau misalkan penghasilan kita per bulan cuma segitu-segitu doang. Muak kalau misalkan skill kita itu nggak ada yang terupgrade. Muak kalau misalkan nilai kita di bagian A, di bagian ini tuh C terus. Kayak kita kan punya ya grade-grade tertentu buat dirinya kita. Mungkin di public speaking aku nilainya 70 dan bulan depan masih 70. Kan berarti aku tidak bisa, aku sangat muak gitu loh guys. Itu kalau Missy yang paling ampuh adalah Missy merasa muak dengan keadaan yang sekarang gitu. Terus setelah merasa muak, gimana? Kalau Missy setelah merasa muak, Missy menentukan goals. Misal saat ini Missy berpenghasilan 3 juta per bulan misalnya. Terus Missy merasa aduh muak deh kalau misalkan mau check out atau mau self care atau mau investasi itu nabungnya harus seperti itu banget gitu kan, atau harus segitu nih ngirit-ngirit duit biar bisa beli ini ataupun itu, kan gak enak ya guys. Nah, Missy ngerasa muak banget dengan keadaan Missy yang serba terbatas ini. Jadinya Missy menentukan goals baru. Missy harus punya uang lebih banyak, iya kan? Nah, Missy terus menentukan gimana ya enaknya kalau kita berpenghasilan 5 atau 6 juta sebulan. Kayaknya seru deh, kayak tiap bulan kita bisa check out barang ini, atau kita bisa beli emas, atau kita bisa apapun lah yang kalian mau. Terus setelah Minsi menentukan dari 3 juta kepingin 5 juta, berarti Minsi juga melihat dong, itu kan kurang lebih ada 2 kali lipat ya peningkatan penghasilan. Berarti dari kegiatan Minsi juga harus ada perubahan dong, gak cuma tentang outputnya penghasilannya 6, jadi 5 atau 6 juta, tapi juga dari kegiatan-kegiatan Minsi itu mendukung gak sih tentang kenaikan penghasilan Minsi. BTW, ini gak cuma tentang penghasilan aja ya guys. Kalau teman-teman juga merasa muak banget deh pakai HP ini, kalau mau konten kayak buram, kalau mau konten kayak kurang ini, kurang itu. Misalnya, atau kalau mau buat bikin katalog kayak jelek, apa gimana lah ya. Kalau mau buat jualan kayak cepet panas, misalnya kayak gitu. Kan kalian sudah di fase muak kan sama hidup kalian sekarang. Berarti apa yang harus kalian lakukan? Upgrade. Apa yang di-upgrade? HP-nya. Iya gak sih?
HP-nya di upgrade. Misal yang tadinya kalian pakai HP A pengen jadi pakai B, berarti gimana? Berarti teman-teman harus berusaha nggak sih buat dapetin HPB ini, yang berarti harus ada yang di-upgrade dari diri kita, iya nggak sih? Gitu. Jadi nggak cuma tentang penghasilan, nggak cuma tentang HP. Misalnya teman-teman juga muak sama keadaan teman-teman yang kok bebeku nge-stuck sih, aku gendut di bengit di, aku pengen ideal, ya berarti kalian juga harus punya target baru, ya nggak sih? Harus muak dulu sama keadaan diri kalian yang sekarang. Aduh, aku nggak bisa deh kalau gini terus gitu loh guys. Jadinya kalian nggak bakal gitu mau nanti kena apa, badai bad mood, badai bete. Tidak akan hempas semua kebad moodan dan kemalasan, karena kita tuh udah merasa muak dengan kehidupan kita yang sekarang. Jadi kalau misalkan kita males, oh my god, kita harus merasakan kesengsaraan ini lebih lama. Jangan sampai diriku sengsara lebih lama. Itu loh. Jangan mau ya, jangan mau. Jangan mau. Di dunia ini banyak kemudahan yang bisa kita ambil kalau kita mau. Kalau kita usahakan, kalau kita minta kepada Allah. Kenapa kita tidak meminta, ya kan? Karena apa? Karena kita malas dan kita belum muak dengan kehidupan kita yang sekarang. Jadi kalau teman-teman lagi sih. Jadi kalau teman-teman masih mudi-mudan, masih kadang iya, kadang enggak, berarti teman-teman belum merasa muak. Teman-teman masih santai dulu nggak sih, santai dulu, kayak gini juga nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kamu tidak muak. Makanya aku ngomong gimana caranya biar kita tidak mood-moodan. Ya kuncinya ada di diri sendiri. Kamu harus muak dulu dengan kehidupan kamu yang sekarang yang gitu-gitu aja gitu ya. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Apa yang aku omongin jangan ditelan mentah-mentah. Tetap dikontekskan dengan diri kalian masing-masing, karena aku cuma ngomong dari segi pengalaman aku ya. hmm, itu ya caranya biar tidak bermalas-malasan, tidak kena badai bad mood dan bete-bete. Itu caranya adalah muak. Terus setelah muak yang harus dilakukan apa dong? Setelah muak yang harus kita lakukan adalah membuat target baru. Target apa? Tergantung kamu pengen upgrade dari segi apa. Contoh, aku muak banget deh punya badan segede ini. Aku pengen deh punya BB-nya itu di angka segini. Berarti setelah muak dengan BB sekian, aku bikin target BB baru, iya kan? Begitu juga di hal lain. Aku muak deh kalau penghasilanku sebulan cuma segini. Berarti kamu bikin target penghasilan baru. Gitu loh. Jelaskan ya, mungkin untuk pembahasan selanjutnya tentang terus setelah buat target baru gimana? Kita bahas di video selanjutnya aja ya guys, biar tidak kepanjang, agar kamu tidak mengantuk. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan sedikit terhibur. Thank you for watching. Bye-bye.